Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Tak terasa, volume 22 light novel seri Gensoki sebentar lagi akan dirilis, yaitu tepatnya pada 1 Agustus 2022 mendatang. Nah, beberapa hari sebelum perilisannya, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Juli kemarin, seperti biasa Haji Bunko selaku penerbit merilis trial book atau preview yang berupa bocoran 30 halaman pertama light novelnya. Nah, karena itu, di video kali ini kita akan sedikit membahas preview seri Gensoki volume 22 ini. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya kita akan sedikit membahas dulu sinopsis dan ilustrasi cover dari volume 22 ini. Dilansir dari situs resmi Haji Bunko, berikut sinopsis untuk volume 22 ini. Dan jika kita translate, kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat sebagian besar isi dari sinopsis ini hanya menjelaskan kembali apa yang telah terjadi pada akhir volume 21 sebelumnya. Namun, ada satu bagian yang menarik pada bagian awal sinopsis ini, yaitu terdapat kalimat kebangkitan White Mage atau penyihir putih. Sejauh ini belum pernah ada kata White Mage yang muncul di sepanjang cerita seri Gensoki. Jadi, kira-kira siapakah White Mage yang dimaksud di sini? Nah, jika kita melihat kembali apa yang terjadi pada Celia di akhir volume 21 sebelumnya, maka untuk saat ini kita hanya bisa berasumsi bahwa White Mage yang dimaksud di sini adalah Celia. Untuk penjelasan lebih detailnya, tentunya kita harus menunggu pada rilisan fullnya nanti. Lalu mengenai ilustrasi covernya, seperti yang kalian lihat, cover volume 22 ini menampilkan karakter Ryo dan Celia. Sejauh ini, karakter yang muncul pada ilustrasi cover light novel seri Gensoki adalah karakter yang akan sering muncul dan yang paling menonjol di volume tersebut. Jadi, dari ilustrasi cover ini, kita sudah bisa menebak bahwa karakter yang akan berperan penting di volume 22 kali ini adalah Ryo dan Celia. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas sedikit preview pada 30 halaman pertama volume 22 ini. Volume ini dibuka dengan scene prolog yang berisi penjelasan tentang aturan Tuhan yang diketahui oleh Ryo sejauh ini, di mana setidaknya ada 4 poin penting dari aturan ini. Yang pertama, seorang transenden akan dilupakan jika ia menggunakan kekuatannya. Yang kedua, transenden dapat berinteraksi dengan manusia, namun ia sulit untuk diingat. Yang ketiga, transenden tak boleh melindungi atau berpihak pada suatu individu atau kelompok tertentu saja. Dan yang keempat adalah aturan Tuhan juga berpengaruh pada familiar dari seorang transenden. Nah, scene kemudian dilanjutkan pada chapter pertama dari volume 22 ini. Judul dari chapter pertama ini adalah Pertarungan di Langit Rodania. Sesuai judulnya, chapter pertama ini sebagian besar memperlihatkan pertarungan Ryo melawan pasukan Beltram. Jadi berlanjut dari volume 21 sebelumnya, setelah Celia mengingat kembali Ryo, lingkaran sihir tiba-tiba muncul dari tubuh Celia, yang kemudian membuat Ryo serta semua orang terkejut. Namun tak lama kemudian, lingkaran sihir tersebut pun menghilang. Di sini, Sarah dan yang lainnya kemudian menanyakan identitas Ryo. Ryo memperkenalkan dirinya sebagai Ryo. Ia tak keberatan memberitahu namanya karena ia adalah transenden, dan karena itu ia pasti akan dilupakan kembali. Selain itu, Ryo juga ingin melihat reaksi mereka setelah mendengar nama Ryo. Namun sayangnya mereka semua memang tak mengingat Ryo. Setelah itu, mereka semua bergegas menuju pelabuhan. Saat itu, tiba-tiba muncul beberapa pasukan Beltram yang mengejar mereka. Ryo dan Sora maju untuk menghadang pasukan Beltram tersebut. Saat Ryo ingin pergi, Celia tiba-tiba memanggil Ryo. Di sini, Celia seolah sangat takut untuk ditinggalkan oleh Ryo. Karena itu, Ryo kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan kembali menemui Celia lagi. Setelah itu, Ryo pun pergi bersama Sora. Singkat cerita, Ryo dan Sora terus menghadapi pasukan Beltram dan tak membiarkan satupun melewati mereka. Di saat yang sama, Ryo juga khawatir karena topeng yang ia kenakan untuk menahan beban aturan Tuhan sudah mulai retak. Nah, di sini kemudian dijelaskan bahwa cara untuk membuat topeng tersebut bertahan lebih lama adalah dengan memberikan kerusakan yang seminimal mungkin pada lawannya. Semakin Ryo menyakiti lawannya, maka itu berarti semakin besar niat Ryo untuk melindungi Celia dan yang lainnya. Dan itu akan membuat beban aturan Tuhan yang menimpa Ryo akan semakin berat. Nah, untuk meringankan beban aturan itu, maka Ryo tak boleh membunuh atau terlalu menyakiti lawannya. Karena itulah, di sini Ryo benar-benar hanya menghalangi lawannya saja dan membuat mereka semua kewalahan dengan menggunakan seni rohnya. Di sisi lain, Duke Arbor yang memimpin pasukan Beltram mulai merasa kesal karena sampai saat ini mereka masih belum berhasil menangkap Christina dan yang lainnya.
Karena itu, ia memerintahkan pasukannya untuk menggunakan kapal sihir, lalu mengejar serta menghalangi Christina dan yang lainnya untuk kabur. Ryo menyadari rencana di Yuk Arbor tersebut dari pergerakan pasukannya. Ryo tentunya ingin melindungi Celia dan yang lainnya, dan untuk itu ia mengatakan pada Sora bahwa ia punya suatu rencana. Tapi sebelum itu, mereka harus menyelesaikan pertarungan di hadapan mereka saat ini. Karena itu, Ryo pun kali ini mengeluarkan serangan yang lebih besar, dan itu berhasil mengenai seluruh pasukan serta mengakhiri pertempuran di lokasi tersebut. Setelah itu, Ryo bersama Sora pun pergi dari lokasi tersebut dan kembali ke lokasi tempat Celia dan yang lainnya berada. Nah, kira-kira begitulah isi pada 30 halaman pertama Seirei Gensouki volume 22 ini. Untuk kelanjutannya, kita harus menunggu rilisan fullnya pada 1 Agustus 2022 mendatang. Saat volume 22 ini telah dirilis full nanti, seperti biasa Mimin akan langsung membacanya dan langsung membahas alur ceritanya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan jika Mimin update video terbaru. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.